Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dikasih waktu oleh Allah, diberikan kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal ibadah kita diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hikmah dari ibadah itu agar kita bahagia di dunia dan di akhirat, ya. Untuk mencapai kebahagiaan yang kita ikhtiarkan, yang kita usahakan di dunia ini, ada beberapa cara agar bagaimana kita bahagia, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sungguh mengherankan urusan seorang mukmin. Siapa orang mukmin itu? Orang yang beriman. Sesungguhnya segala urusannya baginya memberikan kebaikan. Hal ini tidak dimiliki oleh seorang pun melainkan oleh seorang mukmin. Bila mendapatkan harta atau kesuksesan, selalu bersyukur, maka jadilah itu kebaikan baginya. Dan bila mendapatkan kesengsaraan, dia selalu bersabar, dan itu pun menjadikan kebaikan baginya, ya. Terus apa saja agar kita itu bahagia lahir dan batin, ya? Ibu-ibu pengen bahagia mboten? Lahir batin, sanes lahir tok ketoke guyu, tapi atine ngenes. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi bahagia lahirnya, batinnya pun juga bahagia. Nopo carane? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah selalu bersyukur. Jadi hidup ini teng dunya niki terasa lebih bahagia kalau kita banyak bersyukur, perbanyak bersyukur. Ya, dalam Al-Qur'an disampaikan, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi yang syukur itu maka Allah menambah kesyukuran, kata. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, ini bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Salah satu ucapan lisan kita ketika bersyukur yaitu mengucapkan alhamdulillah dalam segala hal. Ya. Kemudian yang kedua adalah agar bahagia ini kenapa? Selalu melihat ke bawah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah orang yang ada di bawahmu dan jangan melihat orang yang ada di atasmu, sebab itu lebih baik agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Niki hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi sering dingkluk, ya. Melihat ke bawah niku artinya apa? Melihat yang lebih pedih, lebih susah dari kita. Okay.
Jadi melihat orang yang banyak ujiannya daripada kita, melihat orang yang mungkin banyak sakit daripada kita, agar nopo senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat ke bawah itu keuntungannya kathah. Nggih. Usahane ketika berjalan melihat ke bawah tok nggih bisa jadi ya. Bisa jadi pas melihat ke bawah nemu duit nggih. Nah. Jadi melihat ke bawah, ketika Allah menguji kita dengan suatu kesulitan, dengan suatu ujian atau cobaan, kita melihat yang lebih sulit dari kita. Oh, di Palestina lebih sulit ya, makan aja harus antri, kadang makanan dikirim ditembaki, ya, lebih sulit. Napa kita wonten sing ngambil makanan ditembaki, wonten nggih? Ya, ada. Alhamdulillah. Tae pun tugi nih, masya Allah. Niki alhamdulillah. Ya, yang menghidangkan pun juga insya Allah dapat pahala, banyak pahala. Kemudian yang ketiga adalah agar bahagia niku sering bersedekah. Ya, dengan bersedekah hidup kita akan jauh lebih berkah dan lapang. Lek atine sumpek niku salah satunya bersedekah. Ya. Sebagaimana janji Allah dalam surah Al-Baqarah yang artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melampangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya. Jadi ini salah satu bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat bagi siapa yang mau bersedekah, yang sering bersedekah. Maka ini pun dinteni kali malaikat habis subuh pagi niku ya, malaikat mendoakan bagi orang yang bersedekah agar bertambah hartanya, bertambah berkah. Ya. Kemudian orang yang menahan hartanya tidak mau bersedekah, malaikat juga mendoakan apa? Ya, kehancuran. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Bersedekah sesuai dengan kemampuan. Ya. Apa yang kita punya kita sedekahkan. Ya. Sampai ada seseorang itu pengen rutin sedekah subuh, tenggriyon ini wonten kota amal, celengan. Ya, kota amal, dan dia naruh entah 1.000, 2.000 habis subuh. Ya, setelah ngumpul dikasihkan ke yayasan atau yatim piatu atau di mana ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, niki salah satu cara agar rutin bersedekah, agar kita istiqomah, dan insya Allah akan selalu didoakan oleh para malaikat. Oke. Kemudian yang keempat adalah agar hati lapang dan bahagia, itu berbaik sangka kepada Allah. Tiang berbaik sangka kepada Allah niku berat atau mboten? Nah, kadang lek diuji nemen akhirnya buruk sangka kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi banyak keutamaan ketika seseorang itu berbaik sangka. Dari Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk untuk menemui seorang pemuda yang sedang sakaratul maut. Jadi wonten pemuda sing sakaratul maut. Kemudian Rasulullah bersabda, "Bagaimana keadaanmu?" Ya. Pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, aku mengharapkan rahmat Allah dan aku sangat takut akan dosa-dosaku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah takut dan roja atau harap berkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa-apa yang diharapkannya, dan akan memberikan keamanan kepadanya dari perkara yang ditakutinya." Ya. Jadi Allah niku senang lek wonten tiyang niku ajrih kepada Allah, takut kepada Allah. Salat telat takut. Nggih, mboten salat napa malih tambah takut. Nggih, nyolong nggih takut, nggih. Misale mencuri nggih takut. Berkata-kata yang tidak baik takut, semuanya takut kepada Allah. Nggih. Maka disampaikan tadi ketika dia seorang pemuda itu mengalami sakaratul maut, dia takut kepada Allah, takut tentang dosa-dosanya, takut tentang perbuatannya,
maka insya Allah dia akan mendapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ngoten, surga niku panjenengan semerang. Ya, satu telapak kaki yang menginjak di surga niku. Ya. Niku ndak ada bandingannya dengan, istilahnya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Saking mulianya surga. Ya. Jadi ngoten. Kemudian agar bahagia, yang kelima adalah bersikap ikhlas. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Ya. Ini surat At-Taubah ayat 59. Tiang ikhlas yang mengharap pahala dari Allah itu insya Allah tidak gampang sambat dan sakit hati. Orang yang senantiasa ikhlas ya dalam amal perbuatannya, tidak ingin dipuji oleh manusia karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang istri ya dalam ketaatannya kepada suami karena mengharap ridho dari Allah, insya Allah senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah. Begitu juga dengan seorang suami ya yang dalam bekerja mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pun pahalanya juga akan berlipat ya. Jadi ikhlas. Kan pernah ada kisah nih ketika waktu itu istri Rasulullah Khadijah niku pamit kepada Rasulullah. Jadi bagusnya Khadijah niku oleh badhe teng mburi mawon pamit. Ya, badhe teng wingking. Ya, kula pamit teng wingking ya Rasul, ya itu ke bahasa kita nggih. Oh ya silakan. Enggak tahu, enggak ditanya entah mau ngapain di belakang. Ternyata malaikat, ya malaikat biasanya malaikat Jibril yang selalu menyampaikan ya. Jadi ngomong kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasul, istrimu Khadijah itu ke belakang dalam rangka masak yang istimewa untukmu ya, masak yang bagus, yang enak untukmu ya, kesukaan Rasulullah SAW. Malaikat mengatakan, sampaikan kepadanya bahwa dia mendapat pahala surga, surga yang luar biasa ya. Jadi ini ku masak kon ya untuk suaminya Rasulullah itu pahalanya apa? Surga. Ya. Ini adalah gambaran bahwa ya ketaatan seorang istri pada suami itu pahalanya surga. Oh, walaupun bisa beli, kan bisa beli. Tapi kalau masakan itu berbeda nih saja. Ya masakannya istri nggih beda nggih Pak. Insyaallah dimasak dengan kasih sayang, nggih. Micine keake-ake, nggih. Mosok wonten ibu-ibu micin tak akeh bisa ben loro, kuwi mboten. Paling nggih hati-hati. Nggih. Masakannya bumbunya nggih lumayan sae ya, daripada mungkin di warung yang tidak amanah ya bisa jadi sembarangan, tidak higienis. Kemudian yang keenam adalah supaya bahagia itu selalu menjalankan ibadah. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab ya, Taurat ya waktu itu, serta mendirikan sholat akan diberi pahala, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. Al-A'raf 170 ya. Jadi ibadah, kita punya ibadah andalan, zikir kita misalnya istighfar 100 kali satu hari ya, atau baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niku dibaca habis sholat ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dan juga ketika mau tidur kita baca ya, supaya Allah meringankan usaha kita besoknya ya. Insya Allah habis baca itu bangunnya seger, insya Allah fresh ya. Dicoba nggih tadi dilem kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali ya. Karena ini amalan ketika putrinya Rasulullah minta pembantu, malah dikasih amalan ngeten ya. Kemudian yang ketujuh adalah agar bahagia itu senantiasa taubat ya.
Jadi Allah itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Jangan sampai seseorang itu merasa dirinya benar sendiri. Ini ku mboten angsal. Oh aku wis bener, amalanku wis bagus, mboten angsal ngoten. Kecuali kebenaran itu berdasarkan Al-Qur'an dan kita pegang teguh. Tetapi kalau selalu merasa baik, ya diri kita merasa baik, oh, aku ini selalu merasa baik, ibadahku sudah banyak, sedekahku sudah banyak, itu tidak diperbolehkan. Ya, ketika kita menjadi hamba Allah, selalu harus merasa kurang dan selalu harus merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala atas khilafan atau kurangnya ibadah yang kita jalankan. Ya. Orang yang beriman itu ketika telat sholat sunnah saja dia getun, menyesal, bertobat pada Allah. Apalagi sholat wajib. Lupa nggak sholat duha saja nyesel, ya Allah emane ketinggalan sholat duha misalnya. Ya Allah emane itu sholat duha cuma 2 rakaat, padahal dikasih target 8 atau 12 rakaat misalnya. Jadi seorang yang beriman itu menyesal ketika amal ibadahnya kurang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurangnya ibadah yang dijalankan kepada Allah. Ya, ibadah wajib yang utama. Ya, dan juga ibadah mendahulukan pintu surganya. Ya. Jadi pintu surga ini kita dahulukan. Kita mawon kalau mau lewat rumah, ini kok lewat pundi Pak Bu? Lewat pintu nopo lewat genteng? Ibu-ibu masuk rumah lewat pundi? Pintu. Nanti masuk rumah lewat cendelo. Nanti lek pintune di sini mboten nonton nggih. Lah sami kali ke surga niku lewat pintu surga. Lah panjenengan sampun pintu surga panjenengan siapa? Nggih. Jadi itu mempercepat masuknya ke dalam surga, yaitu lewat pintu surga, dan itu adalah sumber kebahagiaan. Jadi ngoten. Wow, kalau wonten pasien, dia kerjanya makelaran teng Surabaya, Bungurase. Makelaran bis, kerjanya jam 10 sampai pagi. Mungkin Pak Antol kenal balik ya. Pak Rohim namanya. Tahu? Lah, tahu apa? Restu ya, Masya Allah. Jadi dia itu kerjanya mulai jam 10 kadang sampai pagi subuh. Ya. Tapi Masya Allah beliau sempatkan setiap bulan entah 1 kali 2 kali untuk menjenguk ibunya, orang tuanya. Masya Allah. Padahal lumayan jauh. Nah, ini salah satu bentuk beliau itu agar salah satu tanda berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya. Ibunya sudah umur 70 katanya, Masya Allah. Sering disambangi. Seneng buatan tiang sepat disambangi putranipun. Oh seneng. Napa malah disambangi matur niku tek dugine kosongan mangsule oleh kelopo tegan biasa iki ngoten iki. Niku nalurine seorang ibu ngoten, Masya Allah. Nggih. Seneng disambangi putranipun dan sedih ketika orang tua niku mboten disambangi kali putranipun. Nah itu sedih ya. Itu salah satu bentuk ikhtiar, walaupun jauh tetap dia jalankan. Kemudian yang ke-9 adalah agar bahagia itu menjadi pendengar yang baik. Kita sering mendengarkan kebaikan itu, Masya Allah, membuat bahagia. Daripada setiap yang didengar diprotes, lebih baik mendengarkan dengan bahagia, dengan tenang. Mendengarkan ceramah, tenang. Mendengarkan ngaji, tenang. Didengarkan. Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kemudian yang ke-10 adalah agar bahagia itu mendapat pasangan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita soleh dan solehah. Dan anak-anak cucu kita juga nanti kelak kita doakan dari sekarang agar mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah. Panjenengan seneng nggak ada mantu soleh atau solehah kan? Oh seneng banget, adem rasane. Daripada naudzubillah sing boten soleh atau solehah. Walaupun memang kadang wonten sing diuji,
mantune datang ke rumah wis kondisi teler misalnya, auzubillah min dzalik. Wonten sing diuji ngoten. Tapi kita bersyukur minta pada Allah agar putra-putri kita kelak diparingi pasangan ingkang soleh atau solihah. Dari sakniki minta pada Allah sakit. Ya. Jadi ketika kita mungkin lebih diambil dahulu oleh Allah karena kita sudah berdoa lebih awal kepada Allah, insya Allah doa itu akan dikabulkan walaupun kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngoten, sing kuwatah donga ka Allah nu wis jaluke panjenengan mbok seneng tambahan Allah. Nggih. Tambah seneng Allah ketika kita minta banyak. Nggih, ibu-ibu saged nyatet di jaluk apa yo? Watet pun sak buku saged. Jadi doa tiap hari. Kemudian yang ke-11 adalah agar bahagia itu mencari harta di jalan halal. Ya. Halal. Disampaikan dalam hadis Nabi, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan akan merusak agama kalian, akan tetapi yang aku takutkan bagi kalian adalah jika perhiasan dunia dibentangkan, dijadikan berlimpah bagi kalian sebagaimana perhiasan dunia dibentangkan bagi umat terdahulu sebelum kalian. Maka kalian pun berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba mengejarnya, sehingga akibatnya dunia atau dunia harta itu membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan mereka. Jadi umat terdahulu itu banyak dibentangkan harta korun misalnya, harta sampai kuncinya dibawa oleh unta-unta, tapi ternyata bukan mendekatkan diri kepada Allah, naudzubillah min dzalik, maka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika semuanya serba mudah, serba enak, tinggal COD ya, transfer beres ya. Tetapi itu melenakan dari mengingat Allah. Lah ini khawatir. Ya, khawatir apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12 adalah bersahabat dengan orang yang soleh. Lek pengen bahagia niku bersahabat dengan orang soleh. Panjenengan lenggah tengerke terasa damai mboten? Terasa tenang mboten? Tenang, alhamdulillah. Senang bertemu. Ya. Nggih, semu teng griya panas teng musala adem nggih. Namane wonten kipase nggih, alhamdulillah. Kipase pun kalih nggih. Lek tasik panas tambahi malih Pak Parni kipase nggih. Istighfar, masyaallah, sih bagus. Nggih. Kemudian yang terakhir adalah agar bahagia itu menyayangi makhluk hidup yang lainnya. Nggih. Rasulullah bersabda, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Jadi panjenengan sing nggak ada sawah, umpami sawahe di apa pangan manuk nggih. Nggih. Ojo kakek nggih mungkin. Pokoke mboten kathah. Enggak ada kates dipangan codot nggih niku sedekah, Bu. Tapi pun dijarne kayak tanggane nggih. Jadi ngoten. Nggih. Jadi setiap kita ngasih makan kucing pun dapat pahala mboten? Oh, dapat pahala, tapi pun kucingnya istimewa, suami ini maame kali wak kelotok diwale nggih. Kucingnya pindang, nggih, keluargane makan ikan gerih. Lah niku kuwale nggih. Jadi ngoten. Nggih sedekah tapi sesuai proporsional nggih. Mugi-mugi kita sekalian diberikan oleh Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik wa taqillahumma rabitataha wa adimuddaha wa adiyasulaha wa amla'ha bi nurika alladhi la yakhlu wa ashrah suduraha bi faydil imani bi jamili tawakkul 'alayhi wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.